Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirani, NIM 1809318820635. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai upaya guru mengatasi kendala belajar mengajar selama pandemi di kelas 2 SD N14 Cikoang. Pandemi ini terjadi pada awal tahun 2020, di mana kemunculan coronavirus atau disebut dengan COVID-19 yang terjadi di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Kasus penyakit COVID-19 ini muncul dan menginfeksi manusia pertama kali di provinsi Wuhan atau Cina. Pada awal kemunculan COVID-19 ini, awalnya diduga adalah penyakit pneumonia yang memiliki gejala seperti flu pada umumnya. Namun gejalanya adalah demam, batuk, letih, tidak nafsu makan, dan sesak napas. Namun ternyata COVID-19 ini berbeda dengan flu biasa. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau lebih dikenal dengan singkatan WHO menghimbau untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang untuk meminimalisir penularan COVID-19. Penularan COVID-19 ini sangatlah cepat sehingga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan virus corona atau COVID-19 ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. COVID-19 ini telah menjadi pandemi sehingga pemerintah di berbagai negara telah menerapkan lockdown atau karantina. Nah, pengertian karantina menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang karantina yaitu kesehatan adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan undang-undang meskipun sebelum menunjukkan gejala apapun untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang di sekitarnya. Pemerintah Indonesia telah menghimbau untuk tetap di dalam rumah dan mengisolasi diri. Pemerintah Indonesia menerapkan aturan PSBB yang merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar yang dibuat dalam rangka penanganan COVID-19. Nah, dalam usaha pembatasan sosial ini, pemerintah Indonesia telah membatasi kegiatan di luar rumah, seperti kegiatan pendidikan yang telah dilakukan secara online melalui pembelajaran online. Nah, pembelajaran online ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, khususnya internet. Nah, pembelajaran online dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, di mana kegiatan belajar dan mengajar atau KBM tidak dilakukan secara tatap muka. Nah, pada pembelajaran online,
peserta didik dapat menjadi kurang aktif dan dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuh. Seorang siswa yang memenuhi kejenuhan mengalami kejenuhan dan dalam belajar akan mempengaruhi ketidakmajuan dalam hasil belajar. Nah, oleh karena itu saya membuat makalah ini untuk mencari solusi atau solusi dari kendala tersebut. Nah, adapun yang pertama yang pembahasan yang saya bahas ini terkait solusi atas kendala belajar mengajar selama pandemi, yaitu yang pertama peran sekolah dalam proses belajar pada masa pandemi COVID-19. Di dalam proses belajar mengajar terdapat pendidik dan peserta didik, di mana pendidik harus mengetahui teori-teori dalam belajar. Terdapat 3 teori, yaitu teori perilaku, teori belajar kognitif, dan teori konstruktivisme. Teori perilaku berakar pada pemikiran behaviorisme. Dalam spesifik, behaviorisme pembelajaran diartikan sebagai proses pembentukan hubungan antara rangsangan atau stimulus. Dilakukannya pembelajaran daring pada pandemi ini diharapkan semua pihak mulai dari kepala sekolah menjalankan tugasnya sebagai penetapan keputusan dalam proses belajar. Nah, dengan metode tatap muka, SIP sebagai penyampaian materi kepada siswa dengan jumlah siswa satu kelas dibatasi 16 orang maksimal dan mengikuti protokol kesehatan. Namun kemudian yang kedua, peranan guru, di mana guru sebagai fasilitator yang dibantu didukung oleh orang tua siswa dalam kegiatan belajar mandiri di rumah yang dilakukan dengan baik. Kemudian tugas yang diberikan melalui pembelajaran daring sesuai dengan materi yang disampaikan dengan materi tatap muka sehingga anak bisa belajar mandiri di rumah. Nah, kesimpulannya, peran sekolah adalah sebagai fasilitator dan dari kegiatan belajar, dan peran orang tua adalah sebagai pembimbing dan penghubung siswa dengan guru pada proses belajar melalui daring. Nah, pembelajaran jarak jauh ini atau lebih dikenal dengan pembelajaran daring dilakukan selama pandemi. Banyak kesulitan yang dialami oleh anak selama pandemi COVID-19, yaitu program belajar dari rumah mengandalkan jaringan internet yang tidak semua siswa memiliki ponsel yang bisa mendukung kegiatan belajarnya. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam jaringan, yaitu jaringan itu sendiri karena tidak semua rumah memiliki jaringan yang kuat dan sama dalam mengakses internet. Dan terakhir, kesulitan dalam biaya membeli paket data. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan melalui wawancara mendalam atau observasi yang di mana kesulitan belajar yang dihadapi ketika pandemi COVID-19 ini yang dirasakan oleh guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Adapun pemecahan masalah belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 ini, beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam memecahkan masalah belajar pada siswa, di mana masa pandemi COVID-19 ini yang berkaitan dengan metode tatap muka, belajar daring, dan paketan internet. Jadi khusus daerah Kabupaten Takalar, di mana SDN 14 Cikuang ini termasuk ke dalam daerah yang diperbolehkan oleh Menteri Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan tatap muka, tetapi harus dengan metode SIP dan memenuhi protokol kesehatan. Nah, ketika proses belajar, metode tatap muka berlangsung, guru dan pihak sekolah berharap dapat memaksimalkan pemantapan materi sesuai dengan KD yang berlaku. Nah, sehingga anak bisa memahami
seperti pelajaran matematika dan IPA harus dilaksanakan pada kegiatan tatap muka agar bisa lebih dipahami. Kemudian, paket data internet adalah masalah utama dalam pembelajaran daring. Di sini solusi yang diberikan dari Dinas Pendidikan adalah pemberian kuota gratis kepada guru dan murid. Namun tidak semua murid mendapatkan bantuan tersebut, sehingga masih banyak orang tua yang mengeluh terhadap masalah kuota internet tersebut. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.